Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut materi kita untuk hari ini adalah tentang teknik sampling. Ya, pada pertemuan minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang rumus sampel. Bagaimana? Sudah pada paham tentang rumus sampel? Ya, insya Allah ya, semua sudah paham ya. Nah, maka kita lanjut. Setelah kita tahu rumus sampelnya, maka kita hitung sampel sudah dapat nih, sampelnya berapa, maka kita tentukan yang namanya teknik sampling ya. Nah, yang disebut dengan teknik sampling ini adalah teknik ya, teknik yang digunakan untuk menghitung ya, untuk menghitung atau mengambil sebagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Kenapa perlu sampel? Yang pertama adalah satu, karena kita tidak mungkin meneliti secara keseluruhan yang ada di populasi. Yang kedua, murah. Kemudian mudah, lebih mudah kalau kita menelitinya sampel. Kemudian lebih cepat juga ya, karena tidak banyak. Kemudian akurat. Dan yang terakhir adalah tentunya mewakili dari populasi. Untuk bisa mendapatkan semua ini, maka ada dua teknik yang akan kita gunakan, yaitu dengan teknik probability sampling ya. Yang kedua dengan non probability sampling. Kemudian untuk yang probability sampling ini yang sebenarnya paling sering akan kita gunakan. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita itu penelitiannya adalah kuantitatif. Kenapa disebut dengan kuantitatif? Karena sebagian besar juga dari kita penelitiannya itu akan menggunakan yang namanya hitungan statistik. Maka itu yang disebut dengan kuantitatif. Ya. Nah, teknik ini apa saja? Satu, ya, adalah simple random sampling. Ya. Yang kedua adalah systematic random sampling. Kemudian yang ketiga itu ada stratified random sampling, dan yang keempat itu ada yang disebut sebagai cluster random sampling ya. Apa yang disebut dengan simple random sampling? Nah, simple random sampling ini adalah ya, teknik sampling yang akan digunakan di mana semua populasi itu punya kesempatan untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian kita. Contoh, kita tidak mungkin meneliti satu kabupaten Pringsewu. Maka kita ambil satu saja, wilayah kerja Puskesmas Pringsewu misalnya. Kemudian wilayah kerja Puskesmas Pringsewu juga nggak kita ambil semua, cukup ambil satu desa aja. Misalnya desa Pringsewu. Ya. Nah, setelah kita hitung menggunakan rumus sampel yang kita butuhkan itu sekitar 50 responden dari hitungan kemarin ya. Nah, setelah kita dapat 50 itu, kita tentukan dulu nih kriteria sampelnya apa saja. Misal ya, yang pertama adalah kriteria sampelnya usia. Usia respondennya mau berapa? 20 sampai dengan 50. Kemudian jenis kelamin. Yang mau diambil jenis kelamin apa? Oh, semuanya deh. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Oke. Yang ketiga, kita ambil apa nih? Pekerjaan. Nah, pekerjaannya apa saja? Ya sudah, dimasukkan semua. Nah, ternyata setelah kita gunakan kriteria itu, populasi yang ada di desa Pringsewu itu ada sekitar 500. Nah, maka caranya adalah ketika kita menggunakan simple random sampling, kita bikin nomor urut. Nomor urut 1 sampai dengan 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan nomor urut 500. Ya, kemudian untuk menentukan berapakah 50 itu nanti kita akan menggunakan yang disebut dengan tabel. Kita akan pakai tabel simple random sampling. Nanti akan saya sampaikan di PPT saya. Oke, selanjutnya adalah teknik yang kedua yang akan kita gunakan itu adalah systematic random sampling. Nah, systematic random sampling ini hampir mirip
sama yang tadi yang pertama, simple random sampling ya. Jadi sama, caranya adalah mengurutkan nomor 1 sampai dengan 500. Tetapi di sini yang berbeda adalah untuk sistem mati random sampling ini menggunakan interval ataupun jarak. Ya, untuk menentukan berapa intervalnya, maka kita gunakan rumus n besar dibagi dengan n kecil. N besar itu adalah populasi. Dan N kecil itu adalah sampel yang dibutuhkan setelah kita hitung menggunakan rumus sampel. Ya, maka 500 dibagi 50 sama dengan 10. Maka kita tentukan dulu nomor responden yang pertama. Mau nomor berapa nih? Misal nomor 1. Berarti kita ambil responden nomor 1. Kemudian kita kasih interval 10. Ya. 1 ditambah 10. Berarti responden nomor 2 adalah nomor 11. Kemudian ditambah 10 lagi. 11 ditambah 10, 21. Dan seterusnya. Interval 10 sampai dengan jumlahnya mencukupi 50. Paham ya untuk yang kedua ini. Yang ketiga adalah cluster ya. Kita pakai cluster random sampling. Cluster ini cocok digunakan tadi penelitiannya betul di komunitas. Ya, di komunitas ambil tadi satu desa. Nah, untuk yang ini satu desa itu dibagi menjadi berapa cluster? Misal ada RT atau RW. Itu yang kita jadikan sebagai cluster. Dari hitungan 50 tadi yang sudah kita hitung, maka dikalikan yang namanya design effect. Ya. Design efeknya itu 2. Kita cari angka 2 kali 50. Berarti 100. Nah, RT-nya kita lihat ada berapa RT di sana. Oh, ternyata ada 5 RT. Itu sebagai klaster kita ya, klasternya RT. Berarti hitungan kita ya, yang 50 tadi ya, yang 50 tadi dibagi 5. Nah, maka jumlahnya itu 50 dibagi 5. Berapa nih 50 dibagi 5? 10. Berarti 1 RT itu kita ambil 10 yang memenuhi syarat tadi. Ya, yang berikutnya adalah stratified random sampling. Stratified random sampling ini paling sesuai kalau penelitian kita adalah di lingkup pendidikan atau di lingkup sekolah. Kenapa? Karena ada strata. SD, SMP, SMA ya, bisa kelas 1, kelas 2, di dalam SD ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu yang disebut dengan strata. Atau kalau penelitiannya di rumah sakit bisa digunakan stratified juga, tetapi kita gunakannya sesuai dengan kelas. Kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian itu tadi adalah yang yang probability sampling. Kita beralih kepada yang non probability sampling. Ya, teknik-teknik yang digunakan dalam metode non probability sampling itu 1, consecutive sampling. Yang kedua, purposive sampling. Yang ketiga itu accidental sampling. Yang keempat itu adalah kuota. Yang kelima adalah total sampling. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang konsekutif dulu, consecutive sampling. Consecutive sampling ini adalah satu-satunya teknik sampling yang mendekati dari probability sampling. Ya, sehingga dia bisa digunakan sebagai alternatif apabila kita sudah tidak bisa mengambil teknik sampling yang 4 tadi di probability sampling. Maka yang paling tepat adalah consecutive sampling. Ya, itu bisa digunakan. Contohnya adalah ketika meneliti di rumah sakit. Di rumah sakit, pasien yang dirawat tentunya tidak lama. Paling lama hanya 1 minggu. Dan ketika kita mau meneliti lagi, kita udah nggak bisa ngitung lagi. Kenapa? Orang itu nggak mungkin balik lagi. Kan tidak ada orang yang mau dirawat ulang. Ya, sehingga konsekutif adalah pilihan yang paling tepat karena dia mendekati metode kuantitatif tadi.
Ya. Nah, untuk yang non probability ini memang pasnya, cocoknya adalah digunakan kalau metode yang akan digunakan penelitiannya adalah kualitatif. Ya. Oke, tadi konsekutif. Yang kedua adalah purposive. Nah, untuk purposive sampling ini ya diambil berdasarkan pertimbangan peneliti setelah peneliti menentukan kriteria. Kriterianya apa saja? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Oh, peneliti milih nih, tinggal di Kabupaten Pringsewu, umur 20-50. Kemudian pekerjaan petani misalnya. Ya, itu yang diambil. Ketika sesuai dengan itu, berdasarkan pertimbangan peneliti tersebut, maka langsung diambil oleh peneliti. Sejumlah berapa? 50 responden. Kemudian untuk yang accidental sampling. Nah, untuk yang accidental ini adalah diambil secara kebetulan oleh peneliti apabila responden tersebut dianggap memenuhi syarat oleh peneliti. Ya, selanjutnya adalah untuk yang kuota sampling. Nah, kalau kuota sampling ini sudah berdasarkan kuota. Ya, tapi menggunakan kriteria juga. Setelah dia dapat 50, udah diambil, nggak nambah-nambah lagi. Kalau yang lain kan tadi masih ada dipilih. Dia udah 50 udah cukup. Ya. Kemudian yang terakhir adalah di non probability sampling adalah total sampling. Ya, total sampling ini adalah total populasi dijadikan total sampel. Ya. Kalau menurut saya itu jarang. Ya, karena dalam satu populasi itu pasti ada yang di-exclude. Ada pasti yang dikurangi, ada pasti yang dibuang. Ya. Jadi sebenarnya untuk mengambil teknik sampling total sampling itu sebenarnya menurut saya kurang tepat ya kalau masih ada responden yang di-exclude atau dibuang karena tidak memenuhi syarat penelitian. Jadi untuk teknik sampling ini semua terserah dari peneliti. Ya, yang pasti ketika kita sudah menghitung berapa sampel yang digunakan dan sudah ketahuan, maka langkah berikutnya adalah Anda menentukan teknik sampling yang paling tepat dengan penelitian Anda sendiri. Karena setiap orang itu belum tentu penelitiannya sama-sama di komunitas, teknik samplingnya belum tentu sama. Ya, jadi tergantung dari kita, kejelian kita dalam memilih teknik sampling. Karena apa? Ketika nanti di proposal pada bab 3 itu ditulis, sampel yang diperlukan adalah 50 dengan teknik sampling. Misal, simple random sampling. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Anda jelaskan step by step langkah-langkahnya. Ya, untuk bisa dapat 50 itu seperti apa caranya. Ya, jadi semua terserah kepada teman-teman manakah yang paling tepat yang akan digunakan besok pada saat penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.